saatnya Tuhan, ku mau mendengar kebenaran firman. Shalom Aleichem, selamat malam sahabat radio komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Jumpa lagi di malam hari ini sahabatku, seperti biasa di hari Selasa dalam program refleksi, di mana akan ada materi yang dibagikan dan juga tanya jawab untuk sahabat yang ada di rumah dan kita yang mendengarkan di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com. Sampai dengan pukul 9 malam atau pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, kami akan menemani sahabat yang diberkati, keluarga Indonesia, happy people yang berbahagia di malam hari ini. Ya, langsung saja sahabatku, di malam hari ini sudah bersama dengan kita ya, yaitu untuk sahabat yang ada di rumah dan kami yang ada di studio, yaitu bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Shalom Aleika, selamat malam Dad. Aleika shalom Rio dan sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Apa kabar? Kabarnya haleluya, dahsyat, luar biasa. Iya, sehat selalu ya Dad. Sehat-sehat. Iya, dan Amin. begitu untuk sahabat yang ada di rumah. Iya, bagi sahabat yang diberkati oleh Tuhan, untuk sahabat dari setiap kota, kabupaten, provinsi lainnya, kami ingatkan untuk bisa follow akun sosial medianya Radio Surya Kebenaran ya. Untuk Instagram kami yaitu di @suryakebenaranradio, dan juga untuk Facebook kami yaitu Surya Kebenaran. Dan mungkin bagi sahabat yang punya bisnis atau usaha yang mau dipromosikan melalui akun sosial media Radio Surya Kebenaran, bisa langsung saja kontak kami di 0816654532. Baiklah sahabatku, di malam hari ini selain materi yang dibagikan, pastinya akan ada atensi yang kami buka untuk pertanyaan sahabat. Bisa langsung saja sahabat bersiap-siap untuk mengirimkan pertanyaan sahabat seputar materi di malam hari ini di 0816654532. Iya Dedi, di hari ini kita akan membahas tentang apa nih Ded? Sebetulnya yang akan saya bahas itu sesuatu yang sebetulnya dicari oleh orang, dicari oleh banyak orang. Berarti saya juga pribadi nih. Iya, tetapi justru banyak dilupakan. Asik. Ya, ini apa nih sahabatku ya? Sesuatu yang dicari, dibutuhkan oleh setiap orang ya. Pasti sahabat dan juga saya secara pribadi, tapi seringkali dilupakan. Ya, jadi sesuai dengan flyer yang sudah disampaikan, maka apa yang akan saya sampaikan ini berjudul Mukjizat Terbesar. Amin, dahsyat sekali Haleluya. sahabatku. Mujizat terbesar, karena kita percaya mujizat itu selalu ada, tapi kita yang seringkali melupakannya. Betul. Ya. Sebagai manusia. Nanti seperti apa pembahasannya ya? Untuk sahabatku, tanpa berlama-lama ya, langsung saja Dedi kita masuk pada sesi yang pertama di malam hari ini. Silakan. Ya. Sekali lagi shalom, selamat malam. Amin. Sahabat Surya Kebenaran yang ada di Indonesia dan selamat apa saja di negara lain. Mukjizat terbesar artinya ada mukjizat yang besar. Amin. Hanya besar. Karena itu yang akan saya bahas adalah mukjizat terbesar. Jadi kita harus bisa membedakan mukjizat biasa dengan mukjizat terbesar. Mukjizat biasa itu selain Elohim bisa saja terjadi, baik karena kebetulan ada mukjizat, karena kebetulan atau karena kekuatan kuasa lain selain Elohim. Nah, ada yang bertanya, kenapa nih kok ada kekuatan lain yang selain Elohim bisa melakukan mukjizat? Gitu Rio. Nah, jawabannya ada di dalam kitab Yesayahu pasal 45 ayat yang kelima. Di situ berbunyi, Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain, selain aku tidak ada Elohim. Aku akan memperlengkapimu walaupun engkau tidak mengenalku. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang diberi mukjizat, diberi karunia untuk melakukan mukjizat. Kenapa? Karena demi kebaikan sesama. Karena orang jahat maupun orang baik itu juga semuanya adalah ciptaan Elohim, ciptaan Bapa Yahweh. Karena itu kalau ada orang yang berbelas kasihan kepada orang lain dan memohon kepada Tuhan yang tidak mereka kenal, tetapi diperlengkapi oleh Yahweh Elohim untuk supaya melakukan mukjizat. Kenapa? Karena sesuai dengan kitab Matius atau Matius 5 ayat yang ke-45 bagian B dikatakan, sebab dia menerbitkan mataharinya bagi yang jahat dan yang baik,
dan Dia menurunkan hujan bagi yang benar dan yang tidak benar. Jadi Rio, mukjizat yang biasa kita lakukan itu bisa, yang orang semua bisa terkadang melakukan walaupun tidak mengenal Yahweh, itu karena kebaikan dan kemurahan Bapa Yahweh. Jadi mukjizat terbesar itu bukan sembuh dari sakit, apalagi sekarang masa COVID seperti ini. Ketika mendapatkan mukjizat kesembuhan sakit, sembuh dari sakit COVID, itu bukan mukjizat terbesar, itu mukjizat biasa saja. Bukan jadi kaya raya misalkan, atau bukan juga lolos dari maut. Meskipun memang saya akui bahwa itu semua adalah mukjizat, tapi bukan mukjizat terbesar. Kenapa? Karena kita melihat bahwa seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kuasa lain pun bisa melakukan hal yang sama seperti yang Bapa Yahweh lakukan. Tetapi apakah mukjizat yang terbesar? Kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat yang ke-28. Di sana ada seorang raja namanya Agripa. Dia berkata, dan Agripa berkata kepada Paulus atau Rabi Saul, sedikit lagi engkau meyakinkan aku menjadi orang Kristen. Nah, Agripa ini pandai mencerna firman dengan pikirannya. Nah, saya sudah diskusi dengan banyak para sarjana teologia, master teologia, dan bahkan doktor teologia. Tetapi untuk membedakan nama, sebutan, bahasa, dan budaya saja ternyata tidak mampu, Rio. Padahal mereka itu memiliki titel yang panjang-panjang. Nah, kalau kita tanya pribadi, ya kenapa kok mereka walaupun titelnya panjang-panjang tetapi mereka tidak bisa mengerti, membedakan antara nama, sebutan, bahasa, dan budaya. Karena kalau misalkan ada orang yang tanya pribadi orang, misalkan David, Pak Pendeta, saya mau tanya David itu siapa? Nah, pendeta yang dimintain jawabannya itu mengatakan, mari nak kita lihat kitab suci. Nah, misalkan siapakah Simpson itu? Mari kita lihat kitab suci. Begitu, Rio, yang sering kali terjadi. Betul. Tapi giliran tanya pribadi Elohim, yang disuruh lihat Kristen Arab, inskripsi, Talmud, dan naskah-naskah yang di luar firman. Nah, ini yang sangat memprihatinkan. Artinya sesuatu yang dari luar dimasukkan di dalam kitab suci, bukannya yang dari kitab suci dikeluarkan. Makanya sulit bagi mereka walaupun titelnya banyak untuk mendapatkan mukjizat yang terbesar. Nanti saya akan sampaikan apa mukjizat terbesar itu. Tapi ini sebagai pendahuluannya terlebih dahulu supaya nanti bisa ada yang kira-kira memperkirakan atau bertanya untuk selanjutnya. Begitu, Rio. Ya, baiklah sahabatku, pembukaan yang luar biasa di malam hari ini dari materi yang sudah sahabat dengarkan tadi, yaitu tentang mujizat terbesar bersama dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo di malam hari ini. Ya, untuk sahabat, nanti kita akan lanjutkan lagi. Untuk tetap sahabat bisa menyimak bersama dengan kami di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com. Dan untuk atensi pertanyaan sahabat sudah kami buka ya, untuk sahabat bisa mengikuti bertanya jawab di malam hari ini, atau mungkin sahabat mau konseling dengan pertanyaan di luar dari materi, tidak apa-apa ya sahabat yang diberkati. Nanti akan diusahakan dan pastinya akan dijawab bersama dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo di malam hari ini. Ya, kita dengarkan dulu lagu pujian, nanti kami masih akan kembali ke ruang dengar sahabat, tetap dalam program refleksi bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran, berkat bagi jiwa. Pernah ku lupa semua kebaikan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu di sepanjang hidupku. Meski terkadang berat
ku lalui, namun kau selalu ada di setiap langkahku. Bukan pegang selalu janjimu kepadaku, dengan iman yang telah kau tanam di hatiku. Walau dunia tak percaya pada janjimu, namun janjimu nyata di dalam hidupku. Betapa besar oh Tuhan kasih-Mu kepadaku, Kau buka jalanku selalu. Kasih-Mu yang sempurna telah Kau berikan kepadaku. Yesus, aku menyembah-Mu. Tak pernah sekalipun Engkau ingkari janji-Mu. Ya dan amin, Kau genapi firman-Mu. Biar tak terselami oleh pikiranku Tuhan, semua yang telah Kau beri padaku melampaui segala akalku. Tak pernah sekalipun Kau ingkari janji. Rancangan-Mu indah, tak terselami pikiranku. Betapa besar oh Tuhan kasih-Mu kepadaku, Kau buka jalanku selalu. Kasih-Mu yang sempurna telah Kau berikan kepadaku. Yesus, aku menyembah-Mu. Betapa besar oh Tuhan kasih-Mu kepadaku, Kau buka jalanku selalu. Jalanku selalu. Kasih-Mu yang sempurna telah Kau berikan kepadaku. Yesus, aku menyembah-Mu. Kasih-Mu yang sempurna telah Kau berikan kepadaku. Yesus, aku menyembah-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, masih bersama dengan kami dalam program Refleksi di malam hari ini. Sebuah lagu pujian dengan judul Kasih-Mu yang Sempurna yang dinyanyikan oleh Nina merupakan lagu yang diciptakan oleh Bapak Alamat Maja. Ya, untuk sahabat yang diberkati, langsung saja nih di malam hari ini Rio ingatkan kembali untuk sahabat,
Atensi pertanyaan sahabat di 0816654532 untuk sahabat yang mau beratensi dan mau bertanya di malam hari ini seputar materi kita itu tentang mujizat terbesar. Ataupun sahabat mau konseling dengan pertanyaan lainnya di luar dari materi, bisa langsung saja. Ya, langsung saja kita kembali ke Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STH MA. Silakan Dedi. Ya. Sahabat Surya Kebenaran dan Rio, tentu saja saya akan menyampaikan apa sih mukjizat terbesar. Ada 6 hal mukjizat terbesar yang harus kita cari sebetulnya. Tetapi sayangnya orang lebih mencari mukjizat yang biasa-biasa saja, tetapi itu dianggap mukjizat yang besar, spektakuler. Padahal mukjizat yang besar itu bukan seperti yang tadi saya sebutkan. Ada 6 hal. Yang pertama adalah hati yang berubah, artinya lahir baru. Jadi ketika seseorang lahir baru, itu merupakan mukjizat terbesar. Amin. Seperti yang dilakukan oleh Rabi Saul atau Rasul Paulus. Di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 17 sampai 18, di sana berbunyi, dan Ananias pun pergi. Dia masuk ke dalam rumah itu dan sambil menumpangkan tangan atasnya dia berkata, "Hai saudara Saul, Tuhan, yaitu Yeshua yang telah nampak kepadamu di jalan yang engkau tempuh, telah mengutus aku supaya engkau dapat melihat kembali dan dipenuhi Ruach HaKodes." Dan dengan serta-merta berguguranlah dari matanya seperti sisik-sisik, dan seketika itu juga dia melihat kembali, dan setelah bangun dia dibaptis. Jadi mukjizat yang terbesarnya bukan dia bisa melihat lagi nih Rio di sini. Walaupun akhirnya melalui doa dari Ananias, Rabi Saul ini yang waktu itu belum menjadi seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang rasul, itu dia sembuh dari kebutaannya atas doa Ananias. Tetapi yang luar biasa adalah mukjizat yang terbesarnya pada kalimat yang terakhir, dia dibaptis. Kenapa Rabi Saul dibaptis? Karena dia lahir baru. Nah, itu merupakan mukjizat yang pertama, yaitu hati yang berubah, ya. Hati yang berubah. Kemudian yang kedua, yaitu mengenal Elohim yang benar. Amin. Mengenal Elohim yang benar. Di dalam kitab Ayub atau Ayub pasal 42 ayat yang kelima, di sana kita tahu bagaimana Ayub, kalau kita membaca di dalam Ayub pasal 1 ayat 1 dikatakan orangnya saleh, jujur, takut akan Elohim dan menjauhi kejahatan. Tetapi Ayub tidak mengenal Tuhan dengan benar. Karena itulah maka dia diizinkan melalui banyak permasalahan dalam kehidupannya, sampai akhirnya dia mengakui setelah melewati berbagai macam masalah kehidupan. Di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima dikatakan, "Aku telah mendengar engkau hanya dengan telinga saja, tetapi sekarang mataku telah melihat engkau." Jadi Rio, sahabat Surya Kebenaran juga, kalau kita saat ini sedang menghadapi permasalahan, mungkin melalui sakit penyakit ataupun melalui tekanan ekonomi, keterpurukan, dan hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan kita, bisa saja itu merupakan sarana cara Tuhan supaya kita bisa mengenal Tuhan yang benar dengan mengerti sesungguhnya Tuhan itu siapa. Jadi mukjizat yang terbesar yang kedua adalah mengenal Elohim atau Tuhan yang benar. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu berbalik kepada Elohim yang benar. Kalau berbicara tentang orang yang mengenal Elohim yang benar ataupun hati yang berubah, bisa saja ada orang yang tadinya jahat kemudian jadi baik karena misalkan naik kapal, kapalnya tenggelam, kemudian orang itu tidak jadi tenggelam sehingga dia merasa ada pertolongan dari Tuhan. Tetapi kan belum tentu dia dari jahat menjadi baik, tetapi mengenal Elohim yang benar. Oleh karena itulah maka mukjizat yang terbesar bukan hanya sekedar
hati yang berubah, tetapi lahir baru, mengenal Elohim yang benar. Dan yang ketiga, berbalik kepada Elohim yang benar. Kita sudah mengenal, kemudian kita jatuh di dalam dosa, kemudian kita berbalik lagi seperti yang tertulis di dalam kitab Matius pasal yang ke-26 ayat 74 sampai 75 yang demikian bunyinya. Kemudian dia mulai mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak mengenal orang itu." Dan tiba-tiba berkokoklah ayam jantan. Dan teringatlah Kepa akan perkataan Yesua ketika berkata kepadanya, "Sebelum ayam jantan berkokok, engkau akan menyangkali aku 3 kali." Dan sambil keluar ia menangis di luar dengan sangat sedihnya. Ini merupakan satu kehancuran kerohanian di dalam diri Kepa atau Petros, ya, di mana Petros pada saat itu menyangkali Yesua sebagai gurunya, bahkan sebagai Elohimnya. Dia sangkali karena dia melihat gurunya teraniaya dan dianiaya, dia mengalami ketakutan. Demikian pun di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-15. Di sini kita melihat kebalikan daripada apa yang tertulis dalam kitab Matius 26 ayat 74 dan 75 tadi. Kalau di dalam kitab Matius 26 ayat 74 dan 75, di sana kita melihat bagaimana imannya Kepa atau Petros ini mengalami keruntuhan yang luar biasa, tetapi dia mendapatkan mukjizat yang terbesar ketika Ruach HaKodes turun ke atasnya, sehingga di dalam Kisah 2 ayat yang ke-15 berbunyi demikian. "Sebab orang-orang ini tidaklah mabuk seperti yang kamu sangka, karena sekarang hari baru jam ketiga." Jadi ketika mereka dipenuhi oleh Ruach HaKodes, rupanya mereka dituduh sedang mabuk anggur gitu ya. Tetapi Rabi Saul yang tadinya Rasul Kepa ya, Petros ya, pada saat itu mengalami keruntuhan, ketakutan yang luar biasa. Tetapi ketika Ruach HaKodes memberikan mukjizat di dalam kehidupannya, maka dia menjadi pemberani dan berkata bahwa kami semua tidak dalam keadaan mabuk. Jadi bertolak belakang nih Rio dengan yang pertama tadi. Yang pertama mengalami ketakutan, tetapi ketika mendapat mukjizat yang terbesar, dia berbalik dari ketakutannya. Amin. Jadi sebetulnya Kepa dengan Yehuda Iskariot itu sama mengalami kejatuhan, yaitu menyangkali Yeshua HaMasiah. Cuman bedanya kalau Kepa itu bertobat dan dia mendapatkan mukjizat terbesar, Amin. sedangkan Yehuda Iskariot itu hanya menyesal dan akhirnya dia mati gantung diri. Itu hal yang ketiga, berbalik kepada Elohim yang benar. Yang keempat, mukjizat terbesar yaitu berani menyatakan kebenaran. Ada banyak orang sudah mengenal kebenaran tetapi tidak berani menyatakannya. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-29, ketika mereka mengalami tekanan dari orang-orang yang menolak Yeshua HaMasiah di dalam pemberitaan mereka, maka ada ayat yang mengatakan, "Dan sekarang ya Yahweh, berilah perhatian kepada ancaman-ancaman mereka dan karuniakanlah kepada hamba-hambamu untuk memperkatakan firman-Mu dengan segala keberanian." Jadi para rasul pada saat itu mereka mengalami masa tekanan yang luar biasa, tetapi ketika mereka mendapatkan tekanan, mereka tidak ketakutan, Rio. Mereka mendapatkan karunia, mukjizat terbesar, yaitu berani untuk menyatakan kebenaran. Nah, oleh karena itulah maka kita melihat satu kondisi situasi khususnya di Indonesia saat ini, Rio, di mana kita melihat bagaimana Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang ngomong negatif, ngomongnya selalu mengintimidasi. Nah, saya melihat, terus terang saja saya kasihan dengan pemerintahan kita, Bapak Presiden Joko Widodo. Dia sudah bekerja sungguh-sungguh, sudah memajukan, tetapi ada saja orang-orang tertentu yang
berusaha untuk nyinyir istilahnya ya. Ya. Nah, kenapa sih kok tekanan demikian merajalela? Karena yang benar itu tidak berani berkata-kata. Karena itulah maka seringkali saya katakan bahwa kebenaran itu dikalahkan oleh kejahatan karena kebenaran tidak berani bersuara. Nah, ini yang jadi masalahnya. Oleh karena itulah maka kita kalau tahu bahwa kita benar dan apa yang dilakukan oleh pemerintah itu benar, ya kita dukunglah pemerintah kita dengan ikut bersuara. Jangan kita mengalami ketakutan untuk tidak bersuara, sehingga nanti kebenaran dikalahkan dengan kejahatan. Kenapa? Karena kejahatan yang diulang-ulang, diucapkan berulang-ulang itu akan bisa dianggap menjadi satu kebenaran. Gitu Rio. Itu hal yang keempat ya, berani menyatakan kebenaran. Jadi kalau kita khususnya Gereja Pemulihan Firman ini berani menyatakan kebenaran, karena itu merupakan mukjizat terbesar yang didapat oleh Gereja Pemulihan Firman. Yang kelima, mampu memahami firman dan menjadi pelaku firman. Ini seperti yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-13 dikatakan, adapun ketika melihat keberanian Petrus atau Kepa dan Yohanan atau Yohanes, dan ketika memahami bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan dan bodoh, mereka merasa kagum. Mereka juga mengenali bahwa keduanya adalah orang-orang yang selalu bersama Yesua. Sebagaimana kita ketahui bahwa murid-murid Yesua adalah orang-orang sederhana. Mereka adalah para nelayan yang tidak berpendidikan tinggi, tetapi mereka memiliki keberanian untuk bersoal jawab dan menyampaikan kebenaran firman. Itu adalah mukjizat terbesar yang kelima. Yang terakhir, yang keenam, mukjizat yang terbesar adalah mengenal nama Elohim yang benar-benar Elohim. Karena kita tahu bahwa di atas muka bumi ini ada banyak sekali Elohim atau sesuatu yang disembah. Nah, di antara Elohim itu ada Elohim yang benar, dan itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-33 ayat yang ke-20. Di sana berbunyi, dan di sana dia mendirikan sebuah mezbah dan dia menyebutnya El Elohim Israel. Nah, dalam kitab Tenak berbahasa Ibrani, El Elohim Israel itu bahasa Ibraninya El Elohi Yisrael. Artinya bahwa di atas muka bumi ini ada banyak sekali El atau Elohim, sesuatu yang disembah. Tetapi El yang benar-benar El adalah Elohimnya Yisrael. Jadi kalau kita bisa mengenal nama Tuhan, nama Elohim yang benar, yaitu Elohim yang disembah oleh Israel, maka itu merupakan mukjizat yang terbesar. Nah, memang untuk mengenal nama Elohim yang benar, ini merupakan satu mukjizat. Dan mukjizat itu karena diberikan oleh Yahweh sendiri dan oleh Yesua sendiri. Amin. Seperti di dalam kitab Yeremia pasal 24 ayat yang ke-7 dikatakan, Aku akan memberikan mereka sebuah hati untuk mengenal aku, bahwa akulah Yahweh, dan mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Elohim mereka, sebab mereka akan kembali kepadaku dengan segenap hati. Jadi ketika kita ini bisa mengenal Yahweh Elohim, itu karena Bapa Yahweh sendiri yang memberikan hati kepada kita untuk mengenal Dia, ya, mengenal namanya. Kemudian karena Yahweh itu adalah Yesua dan Yesua itu adalah Yahweh, maka di dalam kitab Matius pasal 11 ayat yang ke-27 dikatakan, segala sesuatu sudah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Putra sepenuhnya selain Bapa. Juga tidak seorang pun mengenal Bapa sepenuhnya selain Putra, dan kepada siapa yang sekiranya Putra itu kehendaki untuk menyingkapkannya. Jadi ketika kita mengenal Elohim yang benar, yaitu Yahweh, maka itu karena hati kita mendapatkan mukjizat terbesar yang diberikan oleh Yahweh dan diberikan oleh Yeshua HaMashiach yang adalah Yahweh itu sendiri. Jadi itulah Rio,
6 6 mujizat terbesar. Nanti pada sesi berikutnya saya akan sampaikan bagaimana agar kita dapat menerima mujizat terbesar. Amin, haleluya. Ya, Amin. ini Dedi saya bertanya dulu untuk Ya, nomor 5 nih, nomor Ya, 5. Tadi nomor saya 5. kelewatan mencatatnya. Ya, ini nomor 5 yaitu apa dari 6 mujizat? Mampu memahami firman Mampu memahami firman. Oke. dan menjadi pelaku firman. Jadi bukan hanya memahami firman. Kalau memahami firman saja ada banyak sekali orang paham firman. Ya. Tetapi apakah melakukan firman? Nah, ketika kita memahami firman dan kita melakukan, itulah mujizat yang terbesar Amin, di dalam haleluya. kehidupan kita. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dalam sesi yang kedua ini bagaimana membahas tentang 6 mujizat terbesar. Ya, Nah. tadi pertama adalah hati yang berubah atau lahir baru. Yang Ya. kedua, mengenal Elohim yang benar. Benar. Yang ketiga, berbalik kepada Elohim yang benar. Ya. Yang keempat, berani menyatakan kebenaran. Yang kelima, mampu memahami firman dan menjadi pelaku firman itu Haleluya. sendiri. Dan yang keenam adalah mengenal Elohim yang benar-benar Ya, Elohim. mengenal nama Elohim. Ya, mengenal nama Elohim yang benar-benar Elohim. Elohim. Ya, sahabat kan diberkati oleh Tuhan, ini adalah 6 mujizat terbesar. Dan kalau saya berpikir secara pribadi nih sahabatku, 6 mujizat ini yang Yesus sudah ajarkan sebenarnya. Nah, iya. tapi mungkin sampai saat ini kita seperti mengabaikan dan melupakannya. Seperti tadi benar nih. Jadi orang hanya mengandalkan bahwa hal yang langsung terjadi di depan mata, terjadi langsung secara magic gitu kan. Tapi mengabaikan 6 hal ini. Nanti kita akan bahas lagi sahabatku yang diberkati oleh Tuhan. Dan bagi sahabat yang sudah mempunyai pertanyaan bisa langsung beratensi bersama dengan kami di malam hari ini di 0816654532. Selepas 2 buah lagu pujian ya, 2 buah lagu pujian di malam hari ini, kami akan kembali untuk sahabat yang diberkati. Jangan kemana-mana. Walau banyak aral rintang menghadang di sepanjang perjalanan hidupku, ombak dan badai di hadapanku tak akan membawaku tenggelam. Tak ada yang dapat hentikan kasih Tuhan Yesus kepadaku. Siapakah yang dapat pisahkan aku dari kasih-Mu Yesus? Sebab tangan Tuhan terus menjagaku agar ku sanggup melalui. Sebab Tuhan mau ku mampu jalan
pemenang. Sampai pada akhirnya ku jadi pemenang. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan, ku bersyukur padamu. Telah ku rasakan pertolongan-Mu nyata di dalam hidupku. Takkan mungkin ku sanggup hadapi segala persoalan hidupku, sebab di sana ada bebanku yang mustahil ku angkat tanpa-Mu. Takkan ada kasih
Sahabat yang diberkati, masih dalam program refleksi di malam hari ini dengan materi mujizat terbesar bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Untuk sahabat yang diberkati, langsung saja ya sahabatku untuk pertanyaan-pertanyaan atau atensi pertanyaan sahabat di malam hari ini bisa sahabat layangkan melalui SMS dan juga WhatsApp di 0816654532. Iya, baik Dad. Ya. Ini sebelum kita masuk ke pertanyaan dari sahabat nih, Ya. ini ada pertanyaan dari studio. Wah, ya boleh. Nah, pertanyaan dari studio ini tentang tadi 6 mujizat terbesar ya. Kalau kita lihat ya di sini saya mencatat bahwa hati yang berubah, mengenal Elohim yang benar, berbalik kepada Elohim yang benar, berani menyatakan kebenaran, mampu memahami firman dan menjadi pelaku firman, mengenal nama Elohim yang benar-benar Elohim. Di sini ya, kalau kita lihat ya Dad, ternyata ini jadi waktu itu dalam kehidupan Yesua sendiri selama dia ada di dunia, jadi mujizat-mujizat seperti menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, itu semuanya seperti kalau kita bilang nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apanya, itu Iya. bukan mujizat terbesar. Iya, kalau ternyata Yesua sendiri mengajarkan kita untuk melakukan atau mengalami 6 mujizat terbesar ini Benar. dari semua yang ada. Ya, dia mau membawa kita untuk lahir baru, Iya. yaitu menerima meterah yang benar. Ya, sekarang Dad, ini saya kembali ke keluar nih daripada 6 mujizat terbesar ya. Kita di sini pertanyaannya tentang perbedaan dan mungkin perbandingan ya antara Yohanes Pembaptis ya dengan Yesua secara sendiri. Kalau kita melihat bahwa di dalam kitab suci Yohanes Pembaptis itu dari padang gurun dulu. Nah, dari padang gurun barulah dia turun ke sungai Yordan, dia memperkatakan firman, ya memperkatakan kebenaran dan untuk memanggil orang untuk mengalami yang tadi, yang berubah, hati yang berubah atau lahir baru, mengenal Elohim yang benar, berbalik kepada Elohim, berani menyatakan kebenaran, mampu memahami dan mengenal nama Elohim yang benar-benar Elohim. Nah, ini dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, dan pada saat itu Yesua pun hadir di sana. Nah, setelah Yesua mengalami yang namanya lahir baru, Yesua kok harus pergi ke padang gurun, dan tapi Yesua hadapi di padang gurun adalah dia memperkatakan firman untuk menghancurkan atau menggagalkan setiap rencana-rencana setan pada waktu itu. Nah, di sini ini konsep yang seperti apa nih, Dad? Konsepnya sangat simpel saja, Rio, karena memang Yohanes Pembaptis itu melakukan sesuatu yang dia lakukan itu untuk menggenapi nubuatan kita para nabi, gitu. Jadi ya konsepnya seolah-olah bertolak belakang, begitu. Tetapi karena memang itu yang harus dia lakukan sebagai penggenapan nubuatan firman untuk membuktikan bahwa apa yang Yesua lakukan itu benar, begitu. Jadi apakah untuk mengerti tentang 6 mujizat terbesar ini kita harus masuk ke padang gurun dulu nih, Dad? Bisa juga, ya, bisa juga. Seperti contohnya Iyub. Iyub itu mengenal Elohim yang benar Elohim itu harus melalui padang gurun dulu, melalui pencobaan, anaknya mati semuanya. Kemudian tubuhnya sakit sampai digaruk saja menggunakan beling, harta kekayaannya hancur. Nah, justru ketika dia ada di padang gurun dalam tanda petik itu, dia mengenal Elohim yang benar. Begitu, Rio. Oke, baik, terima kasih Dedi. Nanti akan ada pertanyaan lanjutan, tapi kita lihat dulu untuk atensi sahabat. Pertanyaan sudah masuk di malam hari ini datang dari Dr. Ayu. Ya. Selamat pagi Dokter Ayu. Selamat pagi Dokter Ayu ya. Shalom Pak Yakub, saya doakan dalam keadaan sehat dan baik adanya. Amin. Begitu juga untuk Kak Rio dan pendengar sahabat Radio Surya Kebenaran. Amin, terpujilah nama Tuhan. Ya, amin. Terima kasih Dokter Ayu. Mujizat terbesar jika dahulu ketika dengan adanya Yesua mujizat terjadi secara langsung dan hanya dengan sentuhan, perkataan dan tindakan Yesua sendiri. Pada masa ini kita tahu dan saya pribadi selalu percaya mujizat selalu ada dan masih terjadi. Tapi terkadang mengapa orang yang kita doakan untuk mujizat merasa putus harapan dan patah semangat? Apakah karena orang tersebut dalam posisi pasrah dan berserah? Ya, terima kasih Dokter Ayu untuk pertanyaannya. Jadi ketika mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesua tinggal langsung sekali sentuh mujizat terjadi, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, itu sebetulnya bukan mujizat terbesar, ya, tetapi mujizat biasa saja. Nah,
kemudian pertanyaan tadi dari Dokter Ayu, bagaimana orang yang saya doakan untuk mendapatkan mujizat kok ternyata Putus harapan. putus harapan. Nah, itu sebetulnya karena tidak punya iman. Betul. Jadi intinya karena tidak punya iman, Rio, ya, Dokter Ayu. Karena tidak punya iman, maka seolah-olah berserah. Itu bukan berserah, tapi karena tidak punya iman. Orang punya iman itu pasti semangat. Yes. Dan pasti seperti yang tertulis di dalam kitab Markos. Kita lihat saja ayatnya, ini cukup bagus sekali. Markos pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 ya. Di sana dikatakan, oleh sebab itu aku berkata kepadamu, segala apa saja yang kamu minta dengan berdoa, percayalah bahwa kamu sedang menerimanya dan itu akan terjadi kepadamu. Nah, orang yang didoakan Dokter Ayu patah semangat, ini tidak melakukan ini. Artinya dia tidak punya iman. Begitu Dokter Ayu. Ya baik, terima kasih Dedi atas jawabannya, Ya, dan juga terima kasih atas pertanyaannya Dokter Ayu. Dan ini ada pertanyaan ketiga dari Dokter Ya. Ayu. Bagaimana Pak Yakub, ya, sebentar saya baca baik-baik dulu. Oke. Bagaimana Pak Yakub secara pribadi bersikap nih dalam meminta dan ketika Tuhan menyatakan mujizat secara pribadi bagi Pak Yakub? Bagaimana sikapnya? Wah, kalau saya ditanya, itu sebetulnya sudah tidak terhitung mujizat-mujizat yang luar biasa. Tapi saya katakan itu bukan mujizat yang terbesar ya. Ya. Mujizat terbesar ya ketika saya mengenal seperti 6 tadi itu ya, Ya, mengenal Elohim yang benar, mengenal namanya dan sebagainya, 6 hal tadi itu. Tetapi bagaimana sikap saya? Ya, sikap saya untuk mendapatkan mujizat sebetulnya ada nanti di dalam sesi yang kedua. Ya, salah satu di antaranya ya saya mengimani Ya. bahwa apa yang saya rindukan itu terrealisasi, Yes. maka hal itu akan terjadi. Begitu Dokter Ayu. Ya baik, terima kasih atas jawabannya Dedi, dan juga terima kasih Dokter Ayu. Di sini Dokter Ayu mengucapkan terima kasih. Terima Elohim kasih Yahweh kembali. mencintai Pak Yakub senantiasa Amin, dan amin. selalu hidup dalam mujizat. Amin. Ya, terima kasih Dokter Ayu, Bapak Yahweh memberkati. Ya. Ya baiklah sahabatku, kita lanjutkan, ini datang dari Surabaya, Det. Wah. Ya, selamat malam buat Pak Joromi Pak yang diberkati Joromi. oleh Tuhan untuk atensi pertanyaan di malam hari ini. Ya. Ya, langsung saja untuk Pak Joromi. Shalom, selamat malam Dedi Yakub yang Ya, selalu penuh selamat dengan kasih malam. karunia dan berkat Bapak Yahweh melimpah Amin. ruah, dan penyiar radio yang selalu aman di setiap saat dalam kehidupan oleh karena urapan Roh Kudus yang dahsyat. Amin. Haleluya, terpujilah Bapak Yahweh. Haleluya. Pertanyaan nih malam hari ini dari Pak Joromi. Yang pertama, Ya. menjadi pelaku firman atas dasar keselamatan diri sendiri atau boleh karena bukti respon anugerah yang sudah tercurah atas orang percaya? Sebab banyak yang berkata dengan manis dan baik, namun belakangnya suka gosipin orang karena kurang bahan pembicaraan. Apakah demikian perilaku yang tidak mau berubah atau bukti bahwa tidak mau melakukan firman? Ya, kedua-duanya. Kalau mau kita memang orang yang mendapatkan mujizat, maka dari itulah firman Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita jangan ngerumpi. Iya. Ya, ngerumpi, kalau ngerumpi yang positif itu bagus karena bisa meningkatkan iman kita juga. Iya, Tapi betul. kalau hal-hal yang negatif ya sebaiknya nggak usah muncul-munculkan karena itu akan membuat jadi racun rohani ya. Betul, jadi racun ya dalam diri Iya. kita sendiri. Oke, terima kasih Pak Joromi. Ini pertanyaan kedua dari Pak Joromi. Iya. Mujizat terbesar kehidupan dalam keluarga yang seperti apa ya, Dedi? Nah, Karena sampai sekarang ini masih ada lanjutan ini. Karena sampai sekarang masih belum terjadi apa yang diharapkan, malah semakin mempertajam dan memperuncing persoalan. Kesabaran yang seperti apakah yang harus dijalani dan sampai berapa lamakah kesabaran ini? ya, untuk menjawab pertanyaan itu, Pak Jo, kita ketahui bahwa apa yang kita rindukan untuk terjadinya pemulihan keluarga, katakanlah demikian. Sekali lagi saya katakan itu bukan mukjizat terbesar. Ya. Itu mukjizat biasa-biasa saja. Nah, karena itulah maka di sesi yang kedua nanti saya akan menyampaikan bagaimana agar dapat menerima mujizat terbesar. Jadi kalau kita melakukan apa yang akan saya sampaikan ini, mujizat itu bisa saja terjadi, mujizat terbesarnya itu.
Jangankan hanya pemulihan keluarga, pemulihan ekonomi, pemulihan pelayanan, pemulihan segala sesuatu itu bisa saja terjadi. Gitu. Nah, tunggu sesi yang kedua, Pak Joromi. Iya, tunggu sesi selanjutnya ya Pak Joromi. Ya itu tadi 2 pertanyaan dulu dari Pak Joromi. Nanti masih akan ada lagi pertanyaan. Tapi ini kita kembali ke studio dulu nih. Silakan Rio. Ya baik, ini Dedi tentang konsep mujizat tentang perkawinan di Kana ya. Ya kalau kita baca di kitab suci itu kita kalau dengan bahasa sehari-hari ya, ketika Maria meminta kepada Yesua, Yesua malah berkata, "Ada apa denganmu wanita?" gitu kan. Sesungguhnya waktuku belum tiba. Tapi setelah itu Yesua cuma berkata, "Waktuku belum tiba, ada apa denganmu?" Tapi malah Maria pergi kepada pelayan, minta mereka untuk mempersiapkan segala sesuatu. Dan setelah itu dia kan bilang, lakukanlah seperti apa yang nanti dia katakan. Dan setelah itu baru Yesua melakukan mujizat. Ini konsepnya seperti apa? Ya, konsepnya sederhana saja. Apa yang diminta oleh Miriam, Yesua mengatakan, "Ada apa denganmu, wanita?" Itu karena Yesua dalam hal ini dia sebagai Elohim, yang tidak bisa diperintah. Sedangkan pada saat itu kan Miriam tujuannya mau memerintah Maria. Nah, tetapi Yesua itu penuh dengan kasih. Yesua tahu isi hati manusia. Oleh karena itulah maka Miriam tahu juga bagaimana seharusnya begitu, sehingga dia tidak memerintah. Dan Yesua melakukan sesuatu. Dia Elohim, bagaimana mungkin Elohim diperintah oleh manusia? Betul. Nah, itulah konsepnya begitu, Rio. Oke, ya jadi sahabatku ya, jangan suka memaksa jangan memaksa Tuhan gitu kan. Tuhan tahu kerinduan kita membutuhkan mujizat, pasti terjadi. Ya, amin. Ya, penting kita persiapkan ya, Dad. Ya. Persiapkan diri kita nih. Ya. Ya, jangan sampai kita membesar-besarkan mujizat kecil dan kita mengabaikan 6 mujizat besar ini. Ya, baiklah sahabatku, langsung saja kita kembali dengan materi kita di malam hari ini. Silakan, Dedi. Ya, saya akan melanjutkan materinya, sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Bagaimana agar dapat menerima mujizat terbesar, termasuk jawaban apa yang disampaikan oleh Pak Joromi tadi tentang mujizat pemulihan keluarga, katakanlah demikian. Pemulihan keluarga itu bukan mujizat terbesar, tapi mujizat biasa saja. Nah, bagaimana agar menerima mujizat terbesar? Ada 3 hal, Rio, di sini. Yang pertama, mau rendah hati untuk belajar firman. Ya, itu sesuai dengan Matius 11 ayat yang ke-29. Yesua mengajarkan untuk belajar. Di sana dikatakan, "Pikulah kuku atasmu dan belajarlah dariku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu." Jadi kita harus mau belajar, bukan mengajar. Nah, yang seringkali terjadi ini kan, saya melihat bukannya kita belajar firman Tuhan, tetapi Tuhan yang suruh belajar kepada kita. Artinya apa? Ngajari Tuhan. Dan itu sudah sejak dulu. Karena itu di dalam Roma 10 ayat 2-3 dikatakan, "Sebab aku memberi kesaksian terhadap mereka bahwa mereka memiliki kecemburuan Elohim, tetapi bukan atas dasar pengenalan. Sebab dengan tidak memahami kebenaran Elohim dan dengan berusaha untuk menegakkan kebenarannya sendiri, mereka tidak tunduk pada kebenaran Elohim." Berapa banyak kali saya melihat ada banyak orang yang merasa pintar. Dia mau belajar tetapi tidak mau diajar. Nah, ini sudah sering kali terjadi. Saya bersyukur mendapatkan satu anak rohani, ya, saya sebut saja namanya Effendi Usman. Dia mau belajar dan mau diajar, tidak mengajar. Nah, akibatnya apa? Sukses. Mujizat terbesar sudah dia dapatkan. Dia mau belajar, ya mujizat-mujizat terus terjadi. Walaupun itu mujizat biasa-biasa saja, tetapi mujizat biasa pun itu sudah membuat mata terbelalak, orang tercengang. Apalagi mujizat terbesar. Itu hal yang pertama. Jadi agar dapat menerima mujizat terbesar, ya mau rendah hati untuk belajar firman. Jangan merasa pintar, ngajari. Yang kedua, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena kita menyadari bahwa hidup kita itu bukan milik kita. Sesuai dengan 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dikatakan, Atau tidak tahukah kamu
bahwa tubuhmu itu tempat suci bagi Ruach Kodes yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan kamu bukanlah milikmu sendiri. Jadi kita harus menyadari kalau kita ingin menerima mujizat terbesar, ya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan yang melakukan mujizat terbesar itu Ruach Kodes, bukan yang lain, ya. Kemudian yang ketiga, Rio, bagaimana agar dapat menerima mujizat terbesar? Siap ditegur firman atau bertobat. Nah, kita ingin menerima mujizat-mujizat, walaupun itu bukan mujizat terbesar, tetapi mujizat terbesarnya kita tidak utamakan. Nah, ini kan keliru. Nah, karena itulah utamakan mujizat terbesarnya, baru segala sesuatu akan mengikutinya. Jadi siap ditegur firman, yaitu bertobat. Contohnya Imam Eli. Imam Eli itu mau mendengar firman ketika Samuel diberitahu tentang situasi yang ada. Maka Imam Eli pengen tahu dari Samuel yang waktu itu masih kecil. Tapi rupanya Samuel tidak pernah diajar oleh Imam Eli bagaimana mendengar suara Tuhan, Kol Hael, ya. Makanya ketika firman Tuhan berbicara kepada Samuel, kemudian Samuel ditanya, Bapak Yahweh ngomong apa semalam? Gitu. Kemudian Samuel menyampaikannya. Nah, ketika Samuel sudah menyampaikannya, Imam Eli bukannya bertobat, tetapi dia bahkan dengan kata-kata yang rohani, dia tidak bertobat. Dia katakan, apa yang Yahweh akan lakukan, itulah yang terbaik, biarlah kehendak Bapak Yahweh yang jadi. Ya, ini kan keliru, bahwa Tuhan akan menghancurkan keluarganya. Seharusnya dia bertobat, introspeksi diri, tetapi justru dia tidak bertobat, bahkan dengan kata-kata rohani. Orang tidak mau bertobat biasanya karena gengsi, karena sudah pernah meludah misalkan. Kita lihat saja bagaimana pada akhir-akhir zaman ini saya melihat, ya, ada banyak orang-orang yang dulunya membenci Yeshua HaMashiach begitu luar biasa. Pokoknya kalau sudah bicara soal gereja itu bencinya sampai ubun-ubun begitu, ya. Tetapi kok tiba-tiba dia jadi berubah. Dia justru jadi pengikut Yeshua. Nah, ini mujizat terbesar yang didapatkan. Nah, kalau sudah mujizat terbesar didapatkan, mujizat-mujizat biasa itu biasa-biasa saja, karena mujizat yang terbesar sudah didapatkan. Begitu, Rio. Jadi 3 hal ini untuk mendapatkan mujizat terbesar. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama, mau rendah hati untuk belajar firman. Yang kedua, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Yang ketiga, siap ditegur firman atau bertobat. Nah, kalau kita ingin mendapatkan mujizat biasa-biasa, lakukan 3 hal ini. Begitu, Rio. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, 3 hal yang luar biasa, yaitu pertama tadi adalah rendahkan hati, yang kedua menyerahkan hidup kepada Tuhan, yang ketiga siap ditegur oleh firman itu sendiri. Ya, baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, untuk atensi pertanyaan sahabat selanjutnya kami masih menunggu, tetap di 0816654532 di malam hari ini untuk sahabat yang diberkati. Nanti kami akan kembali selepas pujian berikut ini, jangan kemana-mana. Walaupun tak dapat ku melihatmu Bapa, namun ku dapat rasakan jamahan tangan kasih-Mu. Memang ku tak mengerti apa rencana-Mu Tuhan, namun Kau telah beriku hati
serah padamu. Dengan apakah Tuhan kan ku bawa padamu selain puji dan syukurku? Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Tak akan bisa tanpa Tuhan besertaku, hidup dalam mujizat-Mu di setiap langkah hidupku. Meski aku tak sanggup menghadapi segala beban, Tuhan selalu menopangku untuk menolong aku. Dengan apakah Tuhan kan ku bawa padamu selain puji dan syukurku? Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Dengan apakah Tuhan kan ku bawa padamu selain puji dan syukurku? Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu. Bapakku yang maha kudus, Engkau Tuhan semesta alam. Hanya padamu aku bersujud, puji, sembah dan berdoa. Bapakku, suci nama-Mu, ku tunduk sujud menyembah. Datanglah hadirat-Mu, ku rindu
bersamamu Tuhan. Yahweh, 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 Yahweh. Bapakku, Yahweh namamu, Elohim yang kekal selamanya. Hanya padamu aku berkenan, bersamamu Tuhan ku tenang. Hanya padamu Tuhan ku serahkan hidupku, sebab Kaulah pelita bagi setiap langkahku. Hanya sertamu Tuhan ku tak akan goyah, jalani tiap langkah hidupku. Ya sahabatku, demikianlah 2 buah lagu pujian dari Bapak Alamat Maje ya sahabatku. Ya, karya yang luar biasa untuk kita semua di malam hari boleh mendengarkan bersama-sama dengan vokal songnya yaitu bersama dengan Rico. Ya baik, terima kasih untuk sahabat yang masih bersama dengan kami dan juga sahabat yang masih ada di live streaming di www.suryakebenaran.com yang mendengarkan di malam hari ini. Ya baik, dia sebelum kita lanjutkan ini ada pertanyaan dulu nih. Pertanyaan dari 6 mujizat terbesar ini, ya kan? 6 mujizat terbesar ini. Kalau kita menerima, kalau tadi dari 3 hal ya, itu rendah hati, menyerahkan hidup kepada Tuhan, siap ditegur oleh firman sendiri. Nah ini kan kalau kita benar-benar melakukan 3 hal ini gitu kan, Dad. Ya, mujizat bisa kecil pun ya, kita bisa dapatkan dengan luar biasa pastinya. Dan ini merupakan kunci bagi setiap iman kepercayaan kita ya, orang Nasrani ya, umat Kristiani dimanapun berada dari setiap denominasi gereja yang mendengarkan di malam hari ini. Ya, kita harus pegang rendah hati. Jadi kita merendahkan hati kita, menyerahkan hidup kepada Tuhan dan siap ditegur oleh firman itu sendiri. Nah, sekarang dari 6 mujizat. Jadi kalau orang yang menerima mujizat kecil, apakah dia sudah lolos uji dari 6 mujizat terbesar yang sebelumnya kita bahas? Menurut Denny ini seperti apa? Sebetulnya begini Rio, 6 mujizat terbesar tadi itu sebetulnya saling kait-mengkait satu dengan yang lain. Jadi berkesinambungan begitu. Oleh karena itulah maka untuk kita mendapatkan mujizat yang kecil itu sebetulnya pintunya dari situ, gitu. Gampang saja kalau kita sudah masuk mukjizat-mukjizat biasa itu bisa sering terjadi gitu. Karena kita kan sudah mendapatkan belas kasihan Tuhan untuk mendapatkan mukjizat terbesar. Maka mukjizat yang biasa-biasa saja, jika memang itu kehendak dari Bapak Yahweh, why not? Kenapa tidak? Cuman kan Bapak Yahweh lebih tahu daripada kita. Yeshua HaMashiach lebih tahu dari kita. Nah kitanya ini yang kadang tidak mau tahu,
apa yang menjadi kehendak hatinya itu yang harus dapat Tuhan lakukan. Ya kembali kita jadi ngatur Tuhan, bukan Tuhan yang ngatur kita. Ya. Begitu. Dan ini dari 6 mujizat terbesar nih ya, Ded. Apakah orang Kristen ini dari pandangan Dedi sebagai seorang gembala ya, sebagai seorang gembala nih, apakah orang Kristen sudah lulus uji semuanya ini? Hati yang berubah, mengenal Elohim, berbalik, berani menyatakan, mampu memahami dan mengenal nama nih yang benar. Ya kalau menurut saya katakan dengan tegas tidak. Ya, kenapa? Satu saja di antaranya yang terakhir mengenal nama yang benar, nama Elohim yang benar. Itu sulitnya setengah mati. Kenapa? Karena mengatur Tuhan. Bagaimana Tuhan mau menyatakan dirinya kalau dirinya diatur oleh manusia? Ya, betul. Karena itulah maka kita harus serendah hati mau belajar, jangan mengajar Tuhan. Nah kalau Tuhan saja diajar ya Tuhan diem akhirnya. Begitu Rio. Ya baik, terima kasih Dedi untuk jawabannya. Ya. Dan ini kita kembali ke pertanyaan dari pendengar di malam hari ini, masih kembali dari Surabaya. Ya, selamat malam Pak Jeromi. Ini pertanyaan di luar konteks nih katanya. Ya, terambil dari Galatia pasalnya yang kedua ayat ke-19. Sebab melalui Torah aku telah mati bagi Torah, supaya aku dapat hidup bagi Elohim. Nah, maksud dari ayat ini apa dan refleksi kehidupan bagaimana di saat sekarang ini? Ya, refleksinya ya kita melakukan Torah, melakukan hukumnya Tuhan. Artinya apa yang Tuhan ajarkan untuk kita lakukan, apa yang jangan kita lakukan. Nah, itu kita lakukan. Itu kita sedang mati oleh karena Torah. Maksudnya demikian. Bukan Torah dalam tanda petik berarti kita kembali ke perjanjian lama, bukan itu gitu. Tetapi kita melaksanakan apa yang Tuhan inginkan dan apa yang harus kita lakukan. Nah, itu artinya kita mati bagi Torah itu. Nah, ini masuk juga nih dalam 6 mujizat terbesar ya. Iya, mampu memahami firman ya dan menjadi pelaku. Iya. Dan ini lanjutnya ada lagi nih Dedi terakhir ya di luar dari konteks. Terambil dari Matius 28 ayat yang ke-18. Di sana berkata, dan seraya mendekat Yesus berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Apakah ayat di atas terfokus kepada penyembahan yang tertuju kepada Yesua? Oleh karena Yahweh belum menyatakan diri sebagai manusia dalam kitab Tanakh, Yahweh banyak menyatakan dalam kitab Tanakh, namun berbeda-beda di saat yang berbeda. Ketika dia menjadi manusia, maka Yesua menyatakan demikian. Apakah ayat tersebut menjadi satu pusat penyembahan hanya kepada Yeshua HaMashiach? Mohon penjelasannya, Dan. Iya, seperti yang sudah sering dan sering kali saya sampaikan di dalam khotbah-khotbah saya, antara Yahweh, Yeshua dengan Ruach HaKodes ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Amin. Ya, jadi kalau kita misalkan pokoknya yang penting bagi saya Yeshua atau Yesus misalkan, ya boleh-boleh saja, setiap orang punya hak. Tetapi kan ayat firman tidak mengatakan demikian. Dan kita menerimanya itu perjanjian lama dan perjanjian baru itu sudah menjadi satu kitab, bukan terpisah. Dan sebetulnya tidak ada istilah perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang ada itu merupakan garis benang merah yang harus berlanjut begitu. Karena itu antara Yeshua, Yahweh, Ruach HaKodes ini tidak boleh dipisah-pisahkan. Jadi tidak bisa yang penting bagi saya, nah itu ya semacam Yeshua atau Yesus only begitu. Ya tidak bisa begitu. Kalau menurut firman tapi Rio ya. Iya, kalau menurut firman berarti punya dasar yang kuat. Ada dasar yang kuat. Yes. Amin. Ya, terima kasih ya Pak Jeromi atas pertanyaannya. Ya, baiklah sahabatku, kami masih menunggu atensi pertanyaan sahabat. Baiklah, kita lanjutkan bersama dengan Dedi Yakub. Silakan, Ded. Ya. Sekarang saya akan masuk kepada sesi yang ketiga, yaitu apa untungnya jika menerima mukjizat. Nah, ini ya. Artinya bukan mukjizat biasa saja, karena sesuai dengan pembahasan pada malam hari ini adalah mukjizat yang terbesar. Amin. Ya, apa untungnya? Ada 3 hal yang untung. Keuntungannya yang pertama adalah hidupnya damai sejahtera. Di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20 dikatakan, aku telah disalibkan bersama HaMashiach. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku, melainkan HaMashiach hidup di dalam aku. Dan apa yang sekarang aku hidup di dalam daging, aku hidup oleh iman
putra Elohim yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya demi aku. Jadi hidupnya itu sudah tidak kemerungsung, istilah orang Jawa katakan ya, karena hidupku bukan aku lagi, melainkan Hamasya yang ada di dalam aku. Sehingga pada akhirnya akan bisa mengatakan seperti apa yang Rabi Saul katakan di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat yang ke-21, yang mengatakan sebab bagiku hidup adalah Hamasya dan mati adalah keuntungan. Jadi tidak berkutat hanya untuk masalah hidup di bumi ini saja. Karena apa? Hidupnya sudah memiliki damai sejahtera, sehingga uang bukan segala-galanya dalam kehidupannya. Meskipun uang juga masih dibutuhkan, tetapi uang bukan segala-galanya. Seperti saya seringkali sampaikan bahwa saya di dompet saya ini tidak pernah saya pegang uang dalam bentuk cash di kantong, karena uang itu, waduh, itu bisa mengubah pikiran seseorang. Betul. Ya, karena itu uang itu, saya butuh uang karena saya beli sesuatu juga pakai uang, tetapi uang bagi saya bukan segala-galanya. Ya, itu yang pertama. Jadi hidupnya damai sejahtera karena sudah menerima mukjizat yang terbesar. Yang kedua, dapat menikmati kehidupan yang sesungguhnya indah itu. Kenapa sih hidup ini kok sepertinya penuh dengan permasalahan? Hidup rasanya kok susah, pengen mati, tapi kok mau mati ya takut. Ya, kenapa? Karena kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-21 katakan, aku meninggalkan damai sejahtera bagimu. Aku memberikan damai sejahteraku kepadamu, bukan seperti yang dunia berikan, aku memberikannya kepadamu. Jangan biarkan hatimu digelisahkan dan jangan biarkan dia takut. Amin. Jadi kalau kita sudah menerima mukjizat terbesar, kita dapat menikmati kehidupan bahwa sebetulnya hidup di bumi ini indah. Amin. Kalau kita bisa menikmatinya. Nah, terkadang orang selalu merasa hidupku indah kalau aku memiliki uang banyak. Tapi terbukti uang bukan merupakan jaminan. Rio mungkin sering mendengar ada orang kaya raya pada mati, ya, orang kaya hidupnya tidak bahagia, rumah tangganya berantakan, kacau balau dan sebagainya, ya, hidupnya diikat oleh obat-obat terlarang dan sebagainya, padahal duitnya banyak. Nah, ini membuktikan bahwa uang itu bukan segala-galanya, dan uang bukan yang membawa kebahagiaan, termasuk kegantengan, ya, handsome, kecantikan, enggak ada manfaatnya itu. Jadi itu yang kedua. Apa untungnya jika kita menerima mukjizat terbesar? Untung yang ketiga, atas seizin Tuhan, mukjizat biasa, bukan mukjizat yang luar biasa atau yang terbesar, artinya mukjizat besar biasa saja, itu akan menyusul, akan mengikuti, ya. Kenapa? Karena kitab suci katakan di dalam kitab Matius 6 ayat yang ke-33, namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semua ini akan ditambahkan kepadamu. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, keenam hal itu merupakan pintu masuk dari mukjizat-mukjizat biasa yang dilakukan Tuhan bagi kita. Kenapa? Karena kita sudah lahir baru, ya. Tuhan sudah memiliki kita. Kan seringkali kita katakan bahwa aku bangga memiliki Tuhan. Tuhan berarti kan lebih kecil daripada kita. Seharusnya perkataannya bukan aku bangga memiliki Tuhan, aku bangga dimiliki Tuhan. Karena kita ini miliknya Tuhan, begitu. Jadi kalau kita bisa mendapatkan mukjizat terbesar, maka tiga hal ini keuntungannya sehingga kita bisa menikmati kehidupan dengan baik. Karena itu saya sarankan, kejarlah mukjizat terbesar, maka mukjizat besar biasa akan menyertai kita. Begitu, Rio. Amin. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada di 107.8 di malam hari ini yang masih terhubung bersama dengan kami. Ya, bagaimana sahabatku mengalami mujizat yang luar biasa, dan 6 mujizat terbesar akan membuat kita
Ya, membuat kita menjadi orang-orang yang luar biasa pastinya. Kami ucapkan selamat malam ya untuk yang sudah bergabung bersama dengan kami ini, bersama Mami Aryani nih di Surabaya, dan juga Pak Joromi yang ada di Surabaya yang sudah merespon dengan kata amin. Ya baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kita kasih lagu terakhir ya Dad untuk kita closing statement di malam hari ini untuk sahabat yang diberkati. Masih kembali dengan lagu dari Alamat Maja yang dinyanyikan oleh Elin, yaitu dengan judul Milik Yesua. Selamat mendengarkan. Menjadi milikmu Tuhan Yesua, damai sukacitaku penuh, tak ada ragu dalam hatiku, sebab Tuhan Yesua bersamaku. Di dalam Kau Tuhan bebanku ringan, kuasa tangan-Mu menopangku. Tuhan Yesua, Kau telah berjanji, tak ada yang aku tak mampu. Terima kasih Tuhan Yesua, semua berkat-Mu Kau berikan yang terbaik untukku. Semuanya menjadi indah, tepat pada waktunya, tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Karena Tuhan Yesua mampukan aku dalam segala beban hidupku. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, sebab Tuhan Yesua mengasihiku. Tuhan Yesua takkan tinggal diam saat ku dalam persoalan. Tak Kau biarkan ku jatuh tergeletak, sebab aku berharga bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesua untuk semua berkat-Mu. Kau berikan yang terbaik untukku. Semuanya menjadi indah, tepat pada waktunya, tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesua, semua berkat-Mu Kau berikan yang terbaik untukku.
sahabat yang diberkati oleh Tuhan di 107.8 maupun sahabat yang mengikuti di live streaming di www.suryakebenaran.com di malam hari ini. Ya sahabatku, tadi lagu terakhir yaitu dengan judul Milik Yesua yang dinyanyikan oleh Elin dari Bapak Alam Atmaja. Dan untuk sahabatku langsung saja dan untuk closing statement di malam hari ini kami persilakan bersama dengan Dedi Yakub. Silakan Ded. Ya, sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada dan juga untuk Rio, closing statement saya singkat saja. Upayakan mukjizat terbesar terjadi dan jaga kondisi itu, maka mukjizat-mukjizat biasa akan mudah kita peroleh karena kita ada di zonanya Tuhan, on the track dalam jangkauan Tuhan. Amin. Itu saja. Yang penting kita ada dalam jangkauannya. Oleh karena itu sahabatku tetap dalam hadiratnya. Ini kuncinya juga nih. Karena Bapak Yahweh sudah menyatakan semuanya ini dan Yesua mengajarkan kita 6 hal daripada mujizat terbesar ini. Mungkin ada lagi yang ditambahkan, Dedi? Ya, saya kira itu saja. Yang penting jaga situasi dan kondisi 6 hal mukjizat terbesar itu, sehingga mukjizat-mukjizat biasa itu dengan mudah mudah kita dapatkan karena kita ada di tracknya Tuhan. Begitu, Rio. Amin. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, mukjizat terbesar. 6 hal yang harus selalu kita ingat: hati yang berubah atau lahir baru. Yang kedua, mengenal Elohim yang benar. Yang ketiga, berbalik kepada Elohim yang benar. Yang keempat, berani menyatakan kebenaran. Yang kelima, mampu memahami firman dan menjadi pelaku firman. Yang keenam adalah mengenal nama Elohim yang benar Elohim. Ya, baiklah sahabatku, terima kasih untuk semua yang sudah beratensi di malam hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk Dedi Yakub. Terima kasih, Ded. Terima kasih juga untuk sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada yang beratensi pada malam ini. Ya, terima kasih juga untuk materi yang luar biasa, Dedi. Bapak Yahweh memberkati, kesehatan luar biasa, pelayanannya diberkati lebih lagi dan dahsyat. Ya, baiklah sahabatku, terima kasih untuk semua atensi di malam hari ini. Apabila salah kata dan ucap, kami minta maaf. Dan sampai bertemu ya di hari Selasa minggu depan atau di minggu yang akan datang, seperti biasa dalam program refleksi dengan pemateri dan juga materi-materi lainnya yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Demikianlah kami pamit undur. Terima kasih dan Bapak Yahweh memberkati. Cara hidup lamaku menjadi baru, lamati hidup lamaku, ku lahir baru. Bapa, inilah aku, lihatlah kerinduan hatiku, ku mau terus berbakti padamu, berguna bagimu Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku hanya padamu, ya Bapa Yahweh. Jadikan aku sebagai alatmu, melayanimu selamanya. Bapa, pakailah hidupku untuk melakukan
pelaku firman-Mu. Tahbiskan aku menjadi hamba-Mu, bekerja di ladang-Mu Tuhan. Seumur hidupku mengabdi padamu, segenap hati